Kehidupan adalah sesuatu yang lebih dari sekedar hari-hari yang berlalu, lebih dari sekedar rutinitas dan tugas yang kita lakukan. Ia adalah perjalanan yang membawa kita jauh ke dalam misteri diri kita sendiri. Ketika kita lahir, kita datang ke dunia ini dalam keadaan murni, seakan membawa jiwa yang penuh potensi. Namun, seiring waktu, perlahan kita mulai terbungkus dalam lapisan demi lapisan ekspektasi, kebingungan, dan kebisingan dunia luar. Apa yang awalnya murni, perlahan tertutup oleh beban identitas yang kita bangun, bukan karena keinginan hati, tapi karena tekanan dan tuntutan dari luar diri kita. Namun, jauh di dalam diri, selalu ada sesuatu yang tetap tak berubah, esensi sejati dari siapa kita. Ia adalah bagian terdalam dari diri yang tak tersentuh oleh dunia, yang selalu menunggu untuk ditemukan. Dan untuk menemukan bagian itu, kita harus berani melakukan perjalanan, bukan keluar sana, tetapi ke dalam. Perjalanan untuk menerima diri sendiri, dengan segala yang ada, baik, buruk, rapuh, dan kuat. Setiap kehidupan memiliki titik mulai yang sama, sebuah kelahiran. Namun, dari sana, setiap perjalanan menjadi unik, tak ada yang benar-benar sama. Mungkin, kita sering membayangkan bahwa kehidupan adalah garis lurus yang membawa kita menuju satu tujuan yang jelas. Tapi sebenarnya, kehidupan lebih menyerupai jalan setapak yang berliku, penuh dengan belokan tak terduga dan jalan buntu yang harus kita hadapi. Di awal perjalanan, kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sedang berjalan menuju penerimaan diri. Sebagai anak-anak, kita terpesona oleh dunia luar. Kita mengeksplorasi, kita tertawa, kita menangis, tetapi selalu dengan hati yang terbuka. Saat itu, dunia ini adalah tempat yang penuh keajaiban, dan kita tak perlu bertanya siapa diri kita karena kita merasa sudah menjadi bagian utuh dari alam semesta ini. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mulai belajar bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita kira. Kita mulai belajar tentang aturan, norma, dan harapan. Perlahan, kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang diharapkan dari kita. Kita diajarkan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi seseorang, dan disinilah kita mulai menjauh dari diri kita yang sejati. Orang tua, guru, teman, dan masyarakat mulai membentuk pandangan kita tentang siapa kita seharusnya. Seiring waktu, kita semakin jauh dari esensi murni yang pernah kita rasakan sebagai anak-anak. Kita mulai memakai topeng, memainkan peran, dan tanpa sadar, kita mulai meyakini bahwa identitas yang kita ciptakan adalah diri kita yang sesungguhnya. Kita mengejar kesuksesan, mengukur diri berdasarkan standar yang diberikan dunia luar. Namun, semakin jauh kita berjalan di jalan ini, semakin kita merasa kosong. Mengapa? Karena kita berjalan menjauh dari diri kita sendiri. Kita mulai merasakan kebingungan, ketidakpuasan, bahkan rasa kehilangan. Meskipun dari luar mungkin kita terlihat berhasil, dalam hati kita mulai merasa ada yang hilang. Seperti ada sesuatu yang telah kita lupakan, namun tak mampu kita ungkapkan. Disinilah banyak dari kita mulai menyadari bahwa ada perjalanan lain yang harus kita tempuh. Perjalanan yang berbeda dari apa yang diajarkan kepada kita. Ini bukan perjalanan untuk mencapai sesuatu di luar sana, melainkan perjalanan untuk kembali ke dalam diri. Sebuah perjalanan yang tak mudah, karena kita harus menyingkap semua topeng yang selama ini kita kenakan. Kita harus berani menghadap diri kita sendiri, apa adanya. Ini adalah perjalanan menuju penerimaan diri, penerimaan yang tak bersyarat, penerimaan yang penuh cinta, penerimaan yang membebaskan. Namun, sebelum kita sampai di sana, kita harus menghadapi bayangan kita. Bagian dari diri kita yang selama ini tersembunyi,
yang mungkin kita takuti, yang mungkin kita tolak. Kehidupan selalu mengingatkan kita bahwa penerimaan diri bukanlah sebuah tujuan yang dicapai dengan cepat. Itu adalah proses, sebuah perjalanan yang panjang dan penuh pelajaran. Dan seperti setiap perjalanan besar, ia dimulai dengan satu langkah kecil, kesadaran bahwa kita sedang mencari diri kita yang sejati. Ketika kita mulai melangkah dalam perjalanan untuk menerima diri sendiri, kita segera dihadapkan dengan apa yang Carl Jung sebut sebagai bayangan, bagian dari diri kita yang tersembunyi, yang terabaikan, dan terkadang yang kita tolak. Bayangan ini adalah kumpulan dari semua sifat, emosi, dan keinginan yang kita anggap tidak pantas, memalukan, atau tidak sesuai dengan citra diri yang kita tunjukkan pada dunia. Sejak kecil, kita belajar bahwa ada bagian dari diri kita yang lebih bisa diterima oleh orang lain. Mungkin, kita diajari untuk menjadi anak yang baik, selalu sopan, selalu tersenyum, dan tidak membuat masalah. Dalam proses ini, bagian-bagian lain dari diri kita, amarah, ketakutan, kecemburuan, atau bahkan impian yang tak terkatakan, kita kubur jauh di dalam. Mereka tetap ada, meskipun kita berpura-pura bahwa mereka tidak ada. Mereka menjadi bayangan kita. Bayangan ini tidak selalu berupa hal-hal negatif. Bahkan, seringkali bayangan kita adalah aspek diri yang justru sangat kuat dan berharga. Namun karena ketakutan atau rasa tidak percaya diri, kita menekannya. Kreativitas yang tidak terungkap, keberanian yang terbungkam, cinta yang tak tersampaikan, semua ini menjadi bagian dari bayangan kita. Namun, yang kita sembunyikan tidak pernah benar-benar hilang. Seperti air di bawah tanah, bayangan itu tetap ada, mengalir dalam bawah sadar kita, dan suatu saat akan muncul ke permukaan. Bayangan kita mungkin muncul dalam bentuk emosi yang kita tidak mengerti, tindakan impulsif yang kita sesali, atau perasaan hampa yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Menghadapi bayangan diri kita bukanlah hal yang mudah. Banyak dari kita lebih suka menghindarinya, terus mengenakan topeng yang nyaman dan aman. Namun, untuk bisa benar-benar menerima diri sendiri, kita harus menatap bayangan kita, mengakuinya, dan akhirnya, memeluknya. Carl Jung berkata, seseorang tidak bisa menjadi tercerahkan dengan membayangkan figur cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Inilah kunci dari penerimaan diri yang sejati, menghadapi dan menerima kegelapan kita sendiri. Hanya dengan menerima bahwa kita memiliki bayangan, kita dapat mulai memahaminya, dan melalui pemahaman itu, kita tumbuh menjadi diri yang lebih utuh. Setiap kali kita berani melihat ke dalam kebeluman yang kita miliki, kita mengambil langkah maju dalam perjalanan kita. Kita mulai menyadari bahwa apa yang kita tolak bukanlah musuh, melainkan bagian dari diri kita yang selama ini menunggu untuk diakui. Ketika kita menerima bayangan kita bukan hanya menerima kelemahan, tetapi juga kekuatan tersembunyi di baliknya. Bayangan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita rangkul dengan kelembutan. Sebab di balik setiap bayangan, ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Setiap ketakutan menyimpan keberanian yang belum terungkap. Setiap luka membawa potensi penyembuhan yang lebih dalam. Perjalanan penerimaan diri bukanlah tentang memilih antara terang atau gelap. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau tanpa celah. Kehidupan ini bukanlah drama di mana kita memisahkan yang baik dan buruk, di mana kita harus memenangkan satu sisi dan mengalahkan yang lainnya. Kehidupan yang sejati adalah tentang menemukan keharmonisan di antara keduanya, antara terang dan gelap, antara kekuatan dan kelemahan, antara keinginan dan penolakan. Seperti alam yang bergerak dalam siklus siang dan malam,
Diri kita juga adalah harmoni antara dua kutub yang saling melengkapi. Penerimaan diri adalah tentang menyadari bahwa di dalam diri kita ada kegelapan yang sama berharganya dengan cahaya. Terang memberikan kita kejelasan, tetapi tanpa gelap, kita tak bisa memahami kedalaman. Gelap memberikan ruang untuk refleksi, tempat di mana kita bisa beristirahat dari kebisingan dunia luar. Di dalam gelap, kita menghadapi diri kita yang paling rentan, dan di sanalah letak kekuatan sejati kita. Di saat kita berhenti berusaha menghilangkan atau menyembunyikan bagian dari diri kita yang kita anggap tidak pantas, kita mulai menemukan keharmonisan. Kita menyadari bahwa semua bagian diri kita, baik yang kita banggakan maupun yang kita sembunyikan, adalah bagian dari perjalanan kita. Mereka membentuk siapa kita hari ini. Bayangkan jiwa kita sebagai pohon besar yang akar-akarnya merambat ke tanah, mencari nutrisi di kegelapan bumi. Akar-akar itu adalah pengalaman kita, bayangan kita, rasa sakit dan ketakutan kita. Tanpa akar yang menjalar ke dalam bumi, pohon tidak bisa berdiri tegak. Begitu juga kita, tanpa menyadari dan menerima kegelapan di dalam diri kita tidak bisa benar-benar tumbuh. Saat kita menerima kegelapan, kita menemukan bahwa di sanalah letak kekuatan yang selama ini kita cari. Kegelapan bukanlah musuh kita, melainkan bagian dari diri kita yang siap untuk diajak bekerja sama. Dan ketika kita mengintegrasikan kegelapan dan cahaya, kita menemukan harmoni, sebuah keadaan di mana kita tidak lagi terpecah-pecah antara siapa yang kita inginkan dan siapa kita sebenarnya. Cahaya dan kegelapan bukanlah dua hal yang bertentangan. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, saling melengkapi dan mendukung. Saat kita menerima kedua sisi ini, kita menemukan keseimbangan, dan dalam keseimbangan itulah terletak kedamaian yang sejati. Ketika kita telah memandang bayangan kita dan menemukan keharmonisan antara terang dan gelap, kita sampai pada tahap yang krusial dalam perjalanan menuju penerimaan diri, transformasi. Tetapi, transformasi ini tidak datang melalui paksaan atau penghakiman terhadap diri sendiri. Sebaliknya, ia datang melalui penerimaan yang lembut, sebuah proses yang seringkali tidak terlihat, namun mengubah setiap sudut jiwa kita. Penerimaan diri adalah tindakan yang paling sederhana namun paling sulit. Kita hidup di dunia yang terus-menerus memberi kita pesan bahwa kita harus menjadi lebih, melakukan lebih, mencapai lebih. Kita diajarkan bahwa hanya dengan perbaikan diri tanpa henti, kita bisa menjadi lebih berharga. Namun, yang sering kita lupakan adalah bahwa penerimaan tidak berarti stagnasi atau menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, penerimaan adalah dasar dari perubahan yang sejati. Ketika kita menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan kekuatan, kita mulai menciptakan ruang bagi transformasi sejati untuk terjadi. Tanpa penerimaan, kita hanya memaksakan diri untuk berubah sesuai dengan harapan orang lain, atau mungkin sesuai dengan gambaran diri yang kita buat berdasarkan tekanan sosial. Tapi perubahan yang datang dari penerimaan berbeda. Ini adalah transformasi yang datang dari tempat cinta, bukan dari rasa kurang. Carl Jung mengatakan, apa yang Anda tolak, akan terus bertahan. Apa yang Anda terima, akan berubah. Ini adalah inti dari perjalanan transformasi diri. Dengan menerima apa yang kita anggap sebagai kelemahan, kita mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Kelemahan itu bukanlah sesuatu yang harus kita perangi, melainkan sesuatu yang harus kita peluk. Dengan penerimaan, kelemahan itu bisa menjadi sumber kekuatan baru. Penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kebebasan. Bukan kebebasan dari kelemahan atau kesalahan, tetapi kebebasan untuk menjadi diri kita yang sepenuhnya. Saat kita berhenti melawan diri kita sendiri,
Kita membuka ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban penolakan atau rasa malu. Kita sering salah mengira bahwa untuk berubah, kita harus terlebih dahulu merasa tidak puas dengan diri kita. Namun, kenyataannya adalah bahwa perubahan yang paling bermakna datang dari tempat penerimaan. Hanya ketika kita berhenti berusaha menjadi sesuatu yang kita bukan, kita bisa mulai melihat potensi sejati yang ada di dalam diri kita. Transformasi sejati bukanlah tentang menjadi orang lain, melainkan tentang menjadi diri kita yang paling otentik. Penerimaan adalah pintu yang membuka jalan bagi kita untuk memasuki lapisan-lapisan terdalam dari diri kita yang sebelumnya tertutup. Saat kita berdamai dengan bayangan kita bisa mulai melihat diri kita dengan jelas, bukan sebagai versi diri yang ingin kita tampilkan kepada dunia, tetapi sebagai makhluk utuh, penuh dengan keindahan dan kompleksitas. Di dalam ruang penerimaan, kita belajar bahwa tidak ada bagian dari diri kita yang harus dibuang atau diperbaiki agar kita bisa menjadi lebih baik. Semua bagian dari diri kita ada di sana untuk tujuan, untuk mengajarkan sesuatu yang berharga, dan untuk membawa kita ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Ketika kita benar-benar menerima diri kita menemukan kekuatan di dalam kelembutan, keberanian di dalam kerentanan, dan kebijaksanaan di dalam ketidaksempurnaan. Setiap kali kita menerima diri kita membiarkan diri kita menjadi lebih manusiawi, lebih dekat dengan esensi sejati kita. Penerimaan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari transformasi sejati. Ini adalah undangan untuk mencintai diri kita tanpa syarat, untuk menghargai diri kita seperti kita sekarang, dan untuk merangkul setiap aspek dari perjalanan ini. Ketika kita mulai memahami penerimaan diri sebagai pintu menuju transformasi, kita juga harus mengakui bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang memiliki akhir yang pasti. Penerimaan diri adalah proses berkelanjutan yang terus kita jalani sepanjang hidup kita. Kita bukanlah entitas yang statis, kita adalah makhluk yang terus berkembang, dan dengan setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita dipanggil untuk kembali pada penerimaan diri. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita merasa telah mencapai kedamaian dengan siapa diri kita, hanya untuk menemukan bahwa keadaan baru atau tantangan baru membawa kita kembali ke titik awal. Namun, inilah keindahan dari perjalanan ini, bahwa setiap kali kita kembali ke tempat penerimaan, kita melakukannya dengan lebih banyak kebijaksanaan, dengan lebih banyak kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Perjalanan untuk menerima diri sendiri adalah seperti spiral yang bergerak ke dalam. Setiap putaran membawa kita lebih dekat ke inti diri kita yang sejati, tetapi setiap putaran juga menghadirkan tantangan baru. Kita mungkin menemukan bahwa bagian-bagian dari diri kita yang dulu sudah kita terima, kembali muncul ke permukaan, menuntut perhatian baru, pengertian baru. Dan inilah saat dimana kita diundang untuk bersabar dengan diri kita sendiri, untuk mengingat bahwa penerimaan adalah latihan yang harus kita lakukan terus-menerus. Tidak ada titik akhir dalam perjalanan ini, tidak ada pencapaian terakhir di mana kita bisa berkata, "Saya telah sepenuhnya menerima diri saya." Sebaliknya, penerimaan diri adalah tarian yang tak pernah berakhir antara diri kita yang sekarang dan diri kita yang terus berkembang. Ini adalah proses yang hidup, bernafas, dan selalu berubah, seperti kita yang juga selalu berubah. Tidak ada yang tetap dalam perjalanan ini. Kita adalah makhluk yang berubah, tumbuh, dan bertransformasi. Dan penerimaan diri adalah langkah yang kita ambil setiap hari, dalam setiap momen, dengan kelembutan dan pengertian. Kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa ada kesempurnaan yang harus kita capai, bahwa penerimaan diri berarti tidak pernah meragukan diri sendiri lagi. Namun, kenyataannya adalah bahwa keraguan, kebingungan, dan perjuangan adalah bagian dari pengalaman manusia. Penerimaan diri bukanlah tentang menghapus kesulitan itu,
melainkan tentang belajar untuk hidup bersama mereka dengan damai. Di dalam setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap momen kerentanan, ada undangan untuk kembali pada diri kita sendiri dengan kasih sayang. Untuk menerima bahwa kita tidak sempurna, dan tidak harus sempurna. Untuk mengingat bahwa penerimaan diri adalah cinta yang kita berikan kepada diri kita sendiri, bahkan di saat-saat ketika kita merasa paling tidak layak. Penerimaan diri adalah janji yang kita buat untuk selalu kembali ke rumah, kembali ke diri kita sendiri, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Dan dengan setiap langkah kita membawa cahaya lebih dekat ke dalam hati kita, menemukan bahwa penerimaan bukanlah sesuatu yang harus kita capai, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Ketika kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju penerimaan diri, ada satu konsep yang menunggu kita di ujung jalan, bahwa kesempurnaan tidak seperti yang kita bayangkan. Kesempurnaan, dalam banyak budaya dan keyakinan, sering diartikan sebagai keadaan bebas dari kesalahan, cacat, atau kekurangan. Namun, dalam dimensi spiritual yang lebih dalam, kesempurnaan justru terletak di dalam ketidaksempurnaan itu sendiri. Kita seringkali memandang diri kita dengan standar yang tidak mungkin tercapai, membandingkan diri dengan gambaran ideal yang tidak pernah nyata. Dan setiap kali kita merasa gagal memenuhi ekspektasi itu, kita menilai diri kita sebagai tidak cukup, tidak layak, atau bahkan rusak. Tetapi apa yang tidak kita sadari adalah bahwa justru di balik semua cacat, kekurangan, dan kerentanan itulah kita menemukan keindahan sejati dari siapa diri kita. Ada sebuah filosofi kuno dari Jepang yang disebut wabi-sabi. Konsep ini mengajarkan kita untuk menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, untuk merayakan retakan dan cacat sebagai bagian dari sejarah dan perjalanan hidup kita. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar sempurna, permanen, atau lengkap, termasuk kita sebagai manusia. Dan dari ketidaksempurnaan itulah kita menjadi manusia yang otentik, karena setiap kekurangan kita membawa cerita yang unik, setiap kelemahan membawa pelajaran yang mendalam. Kita diciptakan tidak untuk menjadi sempurna dalam definisi yang kaku, tetapi untuk menjadi sempurna dalam perjalanan kita, dalam kemampuan kita untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Kesempurnaan yang sesungguhnya tidak terletak dalam pencapaian eksternal, melainkan dalam penerimaan kita terhadap semua bagian dari diri kita, termasuk ketidaksempurnaan kita. Di dalam setiap retakan, di dalam setiap kelemahan, terdapat cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Carl Jung sendiri berbicara tentang individuasi, proses untuk menjadi utuh dan menyadari diri yang sejati. Namun, individuasi bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi diri kita yang paling lengkap. Kita menjadi utuh bukan dengan menyingkirkan apa yang kita anggap sebagai kekurangan, tetapi dengan merangkul semuanya, menjahit setiap retakan dengan kasih sayang, dan menghargai setiap bagian dari diri kita. Saat kita belajar untuk menerima diri kita sepenuhnya, kita memahami bahwa setiap ketidaksempurnaan adalah bagian dari diri yang lebih besar. Setiap pengalaman, setiap kegagalan, dan setiap tantangan adalah benang yang menenun cerita kita. Dan di sanalah letak keindahan sejati dari kehidupan, bahwa kita tidak harus sempurna untuk merasa cukup, untuk merasa layak, atau untuk merasa dicintai. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan, kita membuka diri pada kenyataan bahwa hidup adalah tentang menjadi diri kita yang paling otentik. Ini tentang menemukan kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan, tentang menemukan kedamaian di tengah kerumitan, dan tentang menerima bahwa kita sudah cukup di saat ini dengan segala apa adanya. Menerima ketidaksempurnaan kita adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Bukan kedamaian yang datang dari luar, tetapi kedamaian yang muncul dari dalam, ketika kita tidak lagi merasa perlu untuk menjadi seseorang yang berbeda,
ketika kita tidak lagi merasa harus mencapai suatu standar yang tidak realistis. Ketika kita sampai di akhir perjalanan refleksi ini, kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang sederhana namun mendalam. Penerimaan diri adalah bentuk cinta yang paling sejati. Mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois atau narsis, melainkan sebuah tindakan spiritual yang paling murni. Sebuah tindakan di mana kita menghormati setiap aspek dari diri kita, tanpa pengecualian. Dalam setiap momen kehidupan, kita dihadapkan dengan pilihan, untuk menerima diri kita atau untuk menolaknya. Setiap kali kita memilih penerimaan, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk mencintai diri kita lebih dalam lagi. Dan cinta ini, cinta pada diri sendiri, adalah fondasi dari segala sesuatu, dari hubungan kita dengan orang lain, dari bagaimana kita melihat dunia, dan dari bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta. Menerima diri kita sendiri berarti kita tidak lagi memandang diri kita sebagai masalah yang harus dipecahkan, tetapi sebagai misteri yang harus dinikmati. Kita adalah perpaduan dari kekuatan dan kelemahan, dari terang dan bayangan, dari kegagalan dan keberhasilan. Dan justru dalam perpaduan inilah kita menemukan kebijaksanaan hidup. Ketika kita menerima diri kita mencintai diri kita apa adanya. Dan di dalam cinta ini, kita menemukan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan. Kekuatan untuk hidup dengan damai, kekuatan untuk berbagi cinta dengan orang lain, dan kekuatan untuk merasa utuh di dunia yang terus-menerus berubah. Carl Jung berkata, siapapun yang melihat keluar, bermimpi, siapapun yang melihat ke dalam, terbangun. Dan dalam penerimaan diri, kita terbangun pada kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang sempurna dalam ketidaksempurnaan kita. Kita adalah karya seni yang sedang diciptakan, dan setiap hari adalah kesempatan untuk melihat diri kita dengan mata baru, dengan cinta yang lebih dalam, dan dengan penerimaan yang lebih besar. Akhirnya, perjalanan ini bukanlah tentang mencapai suatu titik di mana kita merasa selesai. Ini adalah tentang terus-menerus belajar mencintai diri kita lebih dalam, lebih lembut, dan lebih penuh kasih sayang. Setiap momen adalah undangan untuk menerima diri kita apa adanya, untuk menemukan kebahagiaan di dalam ketidaksempurnaan, dan untuk terus berkembang dalam cinta tanpa syarat. Ingatlah, hidup ini bukan tentang menjadi sempurna. Hidup ini adalah tentang menerima diri kita yang sesungguhnya, dengan semua ketidaksempurnaan yang ada. Dan dalam penerimaan itu, kita menemukan kebebasan sejati.